Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Niti Jaya di channel Albidini. Teman-teman yang dirahmati Allah, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Seperti biasa, kita awali dengan baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Lagi lampu merah, lagi ada waktu lowong, seperti antum sibuk membaca SMS, WhatsApp, BBM. Coba lowongkan di antara waktu-waktu antum sehari berapa kali buka HP, baca Al-Quran. Baca Al-Quran 5 ayat, 10 ayat. Coba lihat nanti jeda waktu saja antara azan dan iqamah, atau jeda waktu lagi nunggu azan kalau antum lagi di kantor, atau jeda waktu selesai pekerjaan duduk sebentar habis minum air. Coba lowongkan waktu antara minum air, hitung detiknya pakai stopwatch. Minum air, anggap 15 detik. 15 detik antum pakai baca Al-Quran. Coba lihat berapa ayat yang antum dapatkan. Baca. Kalau tidak, kapan nih? Ingat, dalam ibadah harus dipaksakan baru bisa. Kalau kita tidak paksakan diri kita, tanda kutip, tidak paksakan sholat malam, tidak paksakan berpuasa, tidak paksakan bersedekah, tidak paksakan mengambil Quran dari rak atau membuka aplikasi Quran di HP dan dibaca, tidak paksakan menjenguk orang sakit, tidak paksakan hadir di majelis ilmu, tidak bakal pernah bisa, karena syaitan selalu menghambat kita. Allah mengingatkan dalam Al-Quran masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang jahadu fina artinya berusaha memaksakan diri menuju ke perintah-perintah kami, jalan-jalan kami, meninggalkan larangan-larangan kami, maka kami akan pandu dia menuju ke jalan-jalan kami. Lanahdiyannahum subulana, kami mudahkan mereka untuk mengamalkannya. Jadi ini butuh sekali pemahaman. Ini ciri khasnya sahabat, sangat yakin dengan janjinya Allah. Nggak ada yang bagi mereka harus hilang kesempatan itu. Ingat asas pertama dulu, keyakinan tentang kebenaran Allah, Rasul dan Islam ini. Kemudian muncul dengan sendirinya keyakinan yang muncul adalah benarnya janji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah ciri khas yang luar biasa, keseriusan mereka dalam menjauhi ya, apalagi meninggalkan larangan-larangan Allah. Luar biasa mereka dalam meninggalkan larangan Allah ini. Bisa dikatakan yang melakukan kesalahan dalam kehidupan sahabat itu dihitung jari. Individu tertentu itu pun dilakukan sekali, 2 kali. Nggak ada dosa yang dibuat bermalam, berbulan-bulan, berminggu-minggu, karena mereka tahu benar ancaman Allah pasti ada di situ. Ingat, dosa seperti segelas racun. Kalau kita minum dalam kondisi tahu itu racun, akan berbahaya. Jelas akan mematikan, merusak organ tubuh kita. Dalam kondisi kita tidak tahu, tetap berbahaya. Tetap berbahaya. Zina berbahaya, ikhwan dan akhwat sekalian. Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Makanya jangan dekatin. Jangan mulai telepon, jangan mulai SMS, jangan mulai melakukan yang mengundang zina itu. Innahu fahishatan wa sa'a sabila. Itu keburukan yang sangat berbahaya buat kalian, dan seburuk-buruk jalan. Syaitan buka, kita buka juga pintu itu. Berapa banyak ikhwan dan akhwat juga kena fitnah seperti ini. Padahal Allah bukakan pintu nikah. Sibukkan diri dengan puasa, sibukkan diri dengan ibadah. Jauhi tontonan, jauhi dengaran. Tidak ada orang yang terbagikan syahwatnya tanpa sebab, tanpa pemicu. Dia tonton yang tidak benar, maka muncul syahwatnya, membayangkan yang tidak-tidak. Tidak mungkin muncul syahwatnya tanpa mendengar sesuatu. Tidak ada orang dengar Quran itu syahwatnya bangkit. Nggak ada orang hadir majelis taklim begini dan disampaikan ilmu syahwatnya bangkit. Nggak mungkin kan?
Kapan syahwatnya bangkit? Kalau yang didengar itu lagu-lagu cinta, lagu-lagu yang tidak masuk di akal, yang membangkitkan syahwat. Untuk apa ini? Allah mengatakan dalam Al-Quran, Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hati-hatilah pendengaran kalian, penglihatan kalian, hati kalian bertanggung jawab semuanya pada hari kiamat. Allah nggak kasih kita mata ini untuk melihat yang haram. Allah nggak kasih kuping untuk dengar yang haram. Allah nggak kasih lisan untuk mengucapkan yang haram, tangan untuk menjama yang haram, kaki melangkah yang haram, kemaluan dilupakan yang haram. Allah kasih kita fasilitas untuk lihat yang baik, telinga dengar yang baik. Ingat, anggota tubuh kita ini, kata para ulama, kalau makin sering kita sibukkan dengan ibadah, mata melihat yang benar, yang Allah bolehkan, telinga dengar yang benar, mulut mengucapkan yang benar, maka semua anggota tubuh ini, hati makin sering dilunakkan dengan ayat-ayat Al-Quran, dari pendengaran, dari penglihatan. Hati kan terpengaruh dengan 3 anggota tubuh ini, ya, telinga, mata, dan lisan. Maka pastikan anggota-anggota tubuhnya jadi lunak, kata ulama, seperti ya, pohon yang selalu dibasahkan dengan air, maka lunak daunnya, gitu kan. Sedikit dengar ayat jadi nangis, sedikit dengar ayat, ya, dengan telinganya hatinya jadi tentram, lisannya maka dia akan mengucapkan selalu yang baik saja, seperti itu. Ingat, ancaman Allah tidak mungkin luput. Banyak orang selalu tergiur dengan firman Allah SWT, Innallaha ghafurur rahim, Allah maha pengampun, tapi lupa, wa innallaha syadidul iqab, dan Allah berat siksaannya. Allah pengampun benar, tapi siksaannya juga Allah berat. Sahabat sangat pekah dengan ini. Mereka luar biasa, ini ciri khas yang luar biasa. Mereka betul-betul ya serius. Ingat kata-kata kalimat serius, garis bawahi. Menjauhi, apalagi kalau sampai meninggalkan larangan Allah SWT, memang dijauhi. Semua pintu sudah mulai terbuka, langsung mulai terbuka pintu satu langsung ditutup sama dia, udah nggak mau lagi. Ini ciri khasnya para sahabat. Kurang lebih ini pembukaan yang pertama yang saya ingin sampaikan. Yang kedua, teman-teman sekalian, ini sudah dalam seminggu, dan terakhir kemarin khutbah Jumat di salah satu masjid di Astra yang mungkin bisa menampung seperti masjid kita ini, Masya Allah 2.000-3.000 orang mungkin. Saya sampaikan khutbah Jumat tentang masalah bagaimana sekarang umat Islam ini sedang terpuruk. Betul-betul terpuruk, ini luar biasa. Dan saya yakin kita sekarang berada di hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, Yushaku an tada' alaikumul umam kama tada' al-akalatu ila qas'atiha. Nanti akan datang satu zaman di mana, ya, kata Nabi SAW, umat-umat ini, non-muslim atau orang yang mengaku Islam tapi sebenarnya bukan orang Islam, akan mengeroyoki kalian sebagaimana belatung atau ulat memanggil teman-temannya untuk mengeroyoki makanan di nampan. Kata para sahabat, ya Rasulullah, amin killatin nahnu yawma idzin. Wahai Rasulullah, dulu kami pada saat itu, ya, atau nanti pada saat itu, apakah kami jumlahnya sedikit? Kenapa sahabat bilang seperti itu? Karena sahabat selalu sudah terbiasa dengan janji Allah bahwasanya orang kalau berperang, orang kalau beriman, pasti Allah SWT menyebutkan dalam banyak Al-Quran, wa haqqan alaina nasrul mu'minin, kami pasti memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman, wal akibatu littaqwa, pasti kesudahan itu kemenangan terakhir untuk orang-orang yang bertakwa, nggak ada yang lain. Mereka sangat yakin dengan itu. Sementara jumlah sahabat sangat sedikit waktu itu dibandingkan jumlah orang-orang kafir. Kita tahu di perang Badar jumlah sahabat 314 orang dengan Nabi SAW, masukan musuh 1000. Di perang Uhud jumlah mereka 700. Ada 300 sebenarnya bertambah tapi orang munafik, jadi 1000, tapi 300 ini juga berkhianat pulang. Sisa 700 melawan 3000. Kita tahu di perang Ahzab jumlah kaum muslimin yang siap perang waktu itu kurang lebih sekitar 2000 orang yang siap perang, itu pun lemah, maka dibuat parit, gitu kan? Karena kondisi mereka waktu itu lagi kekurangan makanan, musim peceklik. Lalu kemudian datang Abu Sufyan, ya. Mohon maaf, waktu itu musim dingin sehingga hasil panennya kurang. Kemudian Abu Sufyan datang dengan seluruh suku Arab 10.000 orang melawan 2.000, gitu kan? Jumlah selalu lebih sedikit kaum muslimin, tapi kemenangan demi kemenangan Allah kasih. Maka para sahabat bingung, ya Rasulullah, apakah waktu itu jumlah kami sedikit sehingga kami enak saja dikeroyokin oleh orang-orang?
Kata Nabi SAW, bal antum kathir, walakinnakum gutha'u gutha'is sail. Kalian banyak waktu itu. 7,2 miliar sekarang umat manusia di muka bumi ini, 7,3 miliar jumlahnya. Itu 3 miliaran sekian, itu umat Islam. Kita setengah umat Islam seluruh dunia dari seluruh suku, ini setengah penghuni bumi sekarang. Banyak sekali. Tapi kalian seperti buih di lautan. Lalu kata Nabi SAW, wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Pada saat itu Allah akan tarik, Allah tarik dari hati-hati musuh kalian rasa takut, segan. Tidak ada lagi takutnya dengan kaum muslimin. Di zaman Nabi SAW, mereka zaman sahabat takut orang-orang kafir itu. Takut, sampai dikatakan dalam beberapa athar, namanya Umar bin Khattab kalau disebut di wilayah-wilayah kafir, mereka pada ketakutan. Dengar namanya saya sudah takut gitu. Dengar namanya saja, mereka tidak berani, gitu kan. Sekarang luar biasa gitu. Allah sudah masukkan, Allah akan angkat rasa segan dari hati musuh-musuh kalian. Kenapa sebabnya? Karena kata Nabi SAW, pada saat itu dalam hati kalian ada penyakit wahan. Para sahabat mengatakan, apa itu wahan ya Rasulullah? Wahan yang dimaksud ini apa? Karena wahan ini kayak kekacauan gitu, ketidakstabilan. Kata Nabi SAW, ya, hubbud dunya wa karahiyatil maut. Pada saat itu kalian sangat cinta dengan dunia dan kalian takut kematian. Riwayat lain dikatakan hubbud dunya wa karahiyatil jihad. Kalian sudah takut mati, ya, kalian cinta dunia dan kalian benci, tidak suka dengan jihad. Sekarang umat Islam, banyak orang diantara kita sibuk dengan apa? Pendapatan saya apa? Bagaimana saya hidupin keluarga dan anak saya. Titik, cukup itu. Gajinya berapa? Bayar listrik cukup, transportasi cukup, sudah. Mau tetangganya sakit muslim, mau ada masalah sedang dihadapin, diam. Nggak ada urusan. Depan mata kita sekarang ini, setiap negara Islam, pemimpin Islam, setiap ulama kaum muslimin, gitu kan, kecuali sebagian kecil, umumnya kaum muslimin nafsi-nafsi semua. Yang penting dia aman, selesai. Mau yang lain kena, Jogja kena banjir, gempa, kena gempa longsor, kemudian waktu kemarin tsunami. Berapa banyak sih dari jumlah umat Islam ini yang menyumbang? Berapa banyak sumbangan yang masuk dibandingkan dengan jumlah umat Islam waktu itu? Kalau kita hitung persentasenya yang bantu pada saat tsunami terjadi, kemudian di Jogja, banyak yang terjadi masalah di Indonesia, memang ada yang membantu. Kalau diakumulasi total harta atau uang yang terkumpul itu hanya mungkin 2-3% dari jumlah umat manusia, umat Islam di Indonesia. Mana yang 98% nih? Mana yang 97%? Mereka melakukan peduli terhadap umat Islam? Sama sekali. Gitu kan? Jadi nggak ada. Betul pada saat ini memang kita sangat cinta dengan dunia, pusing dengan itu saja, terus saja, dan juga benci dengan jihad, takut mati. Ya, kalau sakit siap mengeluarkan uang banyak. Nanti datang asuransi mengatakan nanti Anda rawat nginap, dikasih gratis sekian, boleh nginap 15 juta, ketakutan bayar 1 juta. Subhanallah, pernah nggak 1 juta infakkan untuk bantu orang sehingga kita bisa panen di akhirat? Dia lebih takut untuk dirinya sendiri. Bayar 1 juta karena takut nanti rawat nginap, padahal sampai 5 tahun tidak pernah rawat nginap. Kenapa nggak takut dengan dirinya kalau mati nanti? Ya, dia tidak bisa diselamatkan karena nggak ada ibadahnya. Bagaimana kita tahu 1 juta yang kita kasih daripada ke asuransi, lebih baik kita kasih ke jalan Allah yang menyelamatkan kita di akhirat nanti. Coba pikir ke poin itu, ikhwan akhwat sekalian. Jangan terus berputar-putar di masalah dunia yang tidak selesai-selesai ini. Rutinitas kita nanti akan ada akhirnya. Kita bangun pagi, mandi, sarapan, keluar aktivitas, kemudian siang lagi, sore, malam lagi tidur. Ada subhanallah orang-orang Islam begitu, cuma tahu makan, minum, tidur, kerja, selesai. Itu pun nanti kalau liburan anak-anaknya perginya ke tempat-tempat maksiat, ke kolam renang, telanjang, lihat orang telanjang. Banyak ikhwah-akhwat kita kadang-kadang begitu. Kenapa kok ke kolam renang? Ya anak-anak lagi liburan Ustaz. Subhanallah. Jadi majelis taklim bukan hiburan. Seakan-akan majelis taklim hanya untuk kakek-kakek dan nenek-nenek. Anak-anak perlu ditanya, diajak gitu kan. Buat mereka suka majelis taklim, bukan kolam renang. Bukan tempat-tempat maksiat gitu. Kita tidak dilarang rekreasi dalam Islam, tapi jangan merusak iman antum. Pergi ke pantai, kemudian lihat kemaksiatan sana sini. Sholatnya akhirnya mepet-mepet. Cari tempat saja buka sejadah, hilang fadilah sholat di masjid, hilang baca Quran, matanya jadi suka lihat yang salah. Kenapa?
Emang kenapa kalau kita lakukan perbuatan-perbuatan yang tadi yang salah itu bisa merusak iman kita? Kan jadi lebih baik kita jauhi. Baik. Kenapa saya datangkan poin kedua ini, ikhwah akhwat sekalian? Karena saya lihat sekarang ini lebih dari di atas, mungkin kalau kita bisa bahasakan sudah 15 tahunan ya, di mana Israel masuk ke Palestina dan setiap hari umat Islam dibunuh, setiap hari. Tidak pernah lewat sehari nggak ada korban, nggak pernah. Minimal luka parah, maksimal mati 3, mati 5 tiap hari. Pernahkah kita yang hadir di sini saja tanya diri masing-masing, berdoa, sisipkan saja dalam doa, tidak usah bicara harta deh. Doa saja, dari doa kita minta panjang umur, sembuh dari penyakit, diberikan pekerjaan, berdoa, ya Allah tolong saudara kami di Palestina, berikan kemenangan. Saya yakin ikhwah akhwat sekalian, 10% saja dari umat Islam, dari 3 miliar 300.000 orang Islam berdoa, itu hancur Israel. Semestinya begitu kita berpikir. Tapi berapa persen yang berdoa ini? Itu pun kalau berdoa kadang-kadang buru-buru, subhanallah. Sekarang umat Islam dirusak, diperangi dari dalam oleh orang Yahudi sendiri, tapi berkedok Islam. Itulah Syiah. Syiah ini orang Yahudi, teman-teman sekalian. Dibentuk oleh orang Yahudi, Abdullah bin Saba. Fakta sejarah mengatakan itu, harus yakin dengan itu. Kita punya buku-bukunya, fakta-faktanya. Abdullah bin Saba orang Yahudi, pura-pura masuk Islam. Dan di zaman Uthman bin Affan, dia menyebarkan fitnah mengatakan bahwasanya ya, Abu Bakar sama Umar sengaja mengambil khilafahnya Ali. Sama Uthman dikeluarkan karena dia masih ngaku Islam, dia berkedok Islam, dikeluarkan. Apa yang terjadi? Dia buat ya, tim demonstran, kemudian masuk memprotes Uthman sampai terbunuh Uthman. Buku-buku ahli sunnah semua sepakat. Ahli sunnah siapa? Yang mengikuti sunnah Nabi SAW mengatakan yang membunuh Uthman bin Affan adalah Abdullah bin Saba, si Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Kita punya buku sejarah, ini bukan karangan saya ini. Kemudian di zaman Ali jadi khalifah, dia masuk, dia sebarin fitnah baru, Abu Bakar, Umar, Uthman, karena Uthman sudah mati, dia bilang juga mengambil khilafahnya Ali. Sama Ali ditangkap di depan orang-orang semua, lalu Ali tanya, apa kau yang mengatakan kalimat itu? Bahwasanya Abu Bakar, Umar, Uthman merebut khilafah saya dan saya lebih afdal daripada mereka. Kata Abdullah bin Saba, iya, memang dia mau sebarin fitnah. Kata Ali, kau harus taubat, kalau tidak saya akan hukum kamu dengan haddul muftari, hukum cambukan bagi pendusta, 80 kali jerat. Lalu kata dia, saya tidak mau, karena saya yakin memang kamu, memang itu fitnahnya dia yang dia ingin sebarin tengah-tengah umat. Lalu yang terjadi, kata Ali, kalau kau tidak mau taubat juga saya akan kisos kamu, kau akan dibunuh karena kau menyebarkan fitnah. Semua sahabat tidak ada yang khilaf bahwasanya rentetan Abu Bakar, Umar ini paling afdal di kalangan sahabat. Sudah kita jelaskan tablik akbar yang lalu, pada saat jelaskan Abu Bakar dan Umar panjang lebar 4 jam lebih. Lalu apa yang terjadi teman-teman sekalian? Kata Ali, saya akan bunuh kamu. Dia bilang, kalau kau bunuh saya wahai Ali, kau adalah Tuhan. Sampai pada fitnah yang lebih besar, dibunuh sama Ali. Abdullah bin Saba dalam sejarah ahli sunnah dibunuh oleh Ali radhiyallahu anhu. Pemahaman Syiah, kalau orang pakai akal sehat, dia akan faham ternyata pemahaman ini bukan dari Islam. Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala telah katakan dalam kitabnya masyhur, ayat ini kekal, bukan karangan saya, firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan az-dzikra, yakin Al-Quran sempurna dan kami akan menjaganya. Tidak ada satu huruf pun dimasukkan kecuali pasti akan terbongkar. Nggak mungkin, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ciri khasnya Al-Quran. Dan ini ulama semua sudah sepakat, dinukil banyak riwayat berhubungan dengan masalah ini. Kemudian mereka mengatakan tidak, Quran ini kurang. Allah bilang dijaga, kau bilang kurang, siapa kamu itu? Berani benar ngomong begitu. Kemudian mereka lagi menghardik, sebenarnya tujuannya Abdullah bin Saba ingin menghina Nabi Muhammad SAW langsung, tapi dia tidak bisa. Kalau dia hina langsung Nabi Muhammad SAW, ketahuan kedoknya. Maka dia hina orang-orang yang terdekat dengan Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Siapa 2 orang ini? 10 orang dia masuk surga, mertua Nabi SAW. Apakah mereka lebih hebat dari Nabi? Nabi maksudnya SAW salah pilih mertua. Anda saja bisa milih mertua yang benar. Ada teman saya Sunni bertemu dengan seorang Syiah di Jakarta, dia cerita, tapi saya tidak ketemu waktu itu. Dia bilang, saya ketemu sama satu orang Syiah, teman saya tanya, bagaimana keadaan antum? Baik, alhamdulillah. Bagaimana istri? Baik. Istri anda baik ya? Baik. Soleh, solehah, patuh.
Bagaimana mertuanya? Oh, mertua saya sehat, semuanya baik-baik. Berarti kamu lebih hebat daripada Nabi ya? Loh kok bisa? Loh iya, kan bagi kamu mertuanya Nabi itu orang kafir. Namun mertua kamu orangnya hebat, baik. Istri kamu soleh, tapi kamu mengkafirkan dan melaknat serta menuduh berzina istrinya Nabi Muhammad SAW. Berarti kau lebih hebat dari Nabi dong. Diam dia, tiba-tiba nggak bisa ngomong. Pemahaman yang tidak masuk di akal sudah. Anehnya ada umat Islam yang terpengaruh. Kafirkan sahabat. Lalu simbolnya cinta ahlul bait. Demi Allah teman-teman sekalian, mereka tidak cinta ahlul bait. Dusta. Yang mencintai ahlul bait adalah ahli sunnah yang sebenarnya. Kita mengatakan Ali radhiyallahu anhu. Adakah ahli sunnah yang mengatakan Ali bukan sahabat? Adakah pernah ahli sunnah berani mengatakan Ali itu kafir atau salah? Tidak pernah. 4 jam tabligh akbar kita kemarin semuanya kelebihannya Ali radhiyallahu anhu. Bagaimana pujian sahabat terhadap beliau, dan kita selalu memuji beliau, dan kita yakin khalifah Rasyid yang keempat masuk dalam keemasan ya, keempat dari masa keemasan Islam di awal, yaitu Khulafaur Rasyidin, yang kata Nabi SAW berpegang pada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahku. Fatimah Al-Batul radhiyallahu anha, kita selalu memuji, mengatakan radhiyallahu anha. Hasan dan Husain, kita mengakui sabda Nabi SAW, Sayyidu Syabab Ahli Jannah, pimpinan anak mudanya surga. Itu pernyataan ahli sunnah. Husain terbunuh di Karbala, kita mengatakan Husain mati syahid, yang membunuhnya zalim. Nggak ada ahli sunnah mengatakan Husain kafir, misalnya kita membenci. Ini kan sekarang dibuat kesannya di tengah-tengah umat oleh orang-orang Yahudi yang membuat pemahaman ini. Kesannya kita ini membenci Ali, membenci Ahlul Bait, membenci Hasan Husain. Dari mana ini? Tidak ada pemahaman yang bentrok antara ahli sunnah dengan Syiah yang sekarang mereka angkat simbolnya. Nggak ada. Gitu kan? Kitab Ahlul Bait kita hormatin. Bahkan mereka hanya membatasi Ahlul Bait hanya kepada Ali, Hasan, Husain dan Fatimah. Sementara ahli sunnah lebih global. Istri-istri Nabi juga masuk dalam keluarga Nabi SAW. Terbukti kita tahu dalam riwayat Bukhari. Tentu orang Syiah tidak yakin riwayat ini, dan kita tidak peduli dengan itu. Kita punya sanad yang jelas dalam riwayat Bukhari. Salah satu salawat yang kita dianjurkan baca sebelum salam, selain Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan seterusnya, ada juga Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim. Ya Allah, berikanlah salam untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan istri-istrinya serta juga keturunannya. Ini salah satu salawat yang kita yakini kebenarannya. Ada istri masuk di sini, gitu kan? Antum sekarang bahasa Indonesia deh, secara akal sehat. Kalau lagi buat kartu keluarga, istri masuk dalam keluarga nggak? Orang Syiah kalau ditanya itu dia bingung jawab tuh. Istri antum masuk dalam keluarga nggak? Masuk. Bahkan setelah nama kepala keluarga si laki-laki langsung istrinya bagian daripada keluarga itu. Jelas, gitu kan? Kalau kita mengatakan masuk dalam keluarga, bagaimana caranya tidak? Secara akal sehat saja itu sudah jelas. Ada statement bahkan yang hampir mereka sepakati, mereka mengatakan Nabi Muhammad, kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Allahu a'lam mereka. Mereka mengatakan statement bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga tapi kemaluannya di neraka. Statement itu dilempar. Alasannya kena menikah dengan Aisyah. Siapa kamu itu? Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam turun firman Allah kekal dalam Al-Qur'an, surah An-Nur ayat 2 dan ayat 23. Pada saat Aisyah difitnah oleh pimpinan munafikin Abdullah bin Abi Salul, kemudian dia mengatakan bahwasanya Aisyah berzina dengan Safwan. Turun surah An-Nur menyuruh Nabi SAW mencambuk mereka karena mengatakan Aisyah berzina. Ada beberapa sahabat yang dicambuk termasuk pimpinan munafikin itu. Sekarang mereka ulangi lagi perkataan itu. Kata Imam Az-Zahabi dan ulama-ulama Sunni yang lainnya mengatakan siapapun yang mengatakan Aisyah berzina mengikuti konsep awalnya, sebelum turun surah An-Nur, maka hukumnya berlaku surah An-Nur pada mereka. Ikut-ikutan tetap dicambuk 80 jerah. Gitu kan? Kalau mengkafirkan sahabat berarti dia yang kafir. Karena kata Nabi SAW, tidak ada seseorang pun yang mengatakan kepada saudaranya muslim kafir, kecuali akan kembali ke salah satunya. Kira-kira kalau ketemu Abu Bakar dengan satu orang dari orang Syiah ini, siapa yang kita mau katakan kafir? Bagaimana bisa mau dikatakan sahabat Nabi kafir? Hidup melihat Nabi dengan mata kepala saja sallallahu alaihi wasallam sudah sebuah fadilah. Definisi sahabat harus lihat Nabi dengan mata kepala, harus beriman pada beliau pada saat itu dan meninggal dalam keyakinan itu baru dikatakan sahabat. Kita tahu ada orang-orang seperti Uwais Al-Qarni, gitu kan? Kemudian Shuraih Al-Qadi, ada beberapa yang dikenal dengan tabi'in besar,
dalam buku-buku ahli sunnah yang kita jadikan rujukan dan punya sanad yang jelas, mereka hidup di zaman Nabi SAW, beriman pada Nabi, menjadi orang soleh yang luar biasa, sampai tidak kenal kisah Uwais Al-Qarni, sampai tidak kenal kisah Shuraih Al-Qadhi, yang terkenal dengan kesolehan mereka, kezuhudan mereka. Tapi karena tidak pernah lihat Nabi SAW dengan mata kepala, maka dikatakan dia kalangan tabi'in, bukan kalangan sahabat. Jadi nggak gampang itu mencapai derajat sahabat. Ini nggak dikafirkan. Kenapa? Abdullah bin Sabah tahu asas kita adalah Al-Quran. Dikatakan Al-Quran itu kurang. Asas kita menerima hukum Allah dari mana? Dari Nabi SAW. Nabi ajarkan ke siapa? Dari sahabat. Kalau sahabat dipangkas oleh mereka, maka otomatis mereka harus punya sumber lain yang sampai kepada Nabi. Dikarang-karang riwayat yang tidak jelas sanadnya.